7 dosa pokok, dosa kedengkian, dosa ketiga. 7 dosa pokok. Dalam Katekismus Gereja Katolik 1866, kedengkian termasuk dalam 7 dosa pokok. Dosa-dosa pokok adalah kesombongan, ketamakan, kedengkian, kemurkaan, percabulan, kerakusan, dan kelambanan. Renungan ini diambil dari A Course of Religious Instruction, Apologetic, Dogmatic, and Moral for the Use of Colleges and School by the Reverend Father F. X. Schuch of the Society of Jesus yang telah mendapatkan nihil obstat oleh Gulielmus Canonicus Johnson pada tahun 1939 dan telah mendapatkan imprimatur oleh Henricus Eduardus, Kardinal Archiepiscopal Westman pada tahun 1939. The Sinner's Guide by Venerable Louis of Granada, OP, yang telah mendapatkan imprimatur oleh John J. Williams, D.D., Archbishop of Boston, pada tanggal 22 November 1883. Katekismus Gereja Katolik. A comprehensive examination of conscience based on 12 virtues by Reverend Donald F. Miller, CSSR, yang telah mendapatkan imprimatur oleh Joseph E. Ritter, St. Louis, pada tanggal 7 April 1959. Tentang dosa kedengkian atau iri hati. Iri hati adalah satu dosa pokok. Ia berarti bahwa orang kecewa karena yang lain mendapat untung dan menghendaki secara tidak terbatas untuk memiliki sendiri hartanya atas cara yang tidak adil. Siapa yang menginginkan yang jahat bagi sesamanya melakukan dosa berat. Iri hati adalah emosi yang muncul karena melihat kehidupan rohani dan duniawi yang baik dari orang lain. Rasa iri ini dapat mengurangi hal-hal baik yang ada dalam diri kita. Sifat buruk ini dapat menghasilkan keputusan yang terburu-buru, suka mencemooh, senang pada kegagalan atau kesalahan sesama kita, rasa benci, dan segala macamnya. Iri hati adalah sifat buruk yang paling kuat dan berbahaya yang tersebar di seluruh dunia, terutama telah menguasai istana raja dan kalangan masyarakat yang kaya dan berkuasa. Siapa yang dapat menghindari serangannya? Siapa yang beruntung karena tidak menjadi budak atau objek dari sifat iri hati ini? Orang yang penuh dengan kedengkian akan memandang dengan rasa benci atasan yang lebih unggul darinya, teman sederajat yang bersaing dengannya, dan bawahan yang berusaha keras untuk menandinginya. Kedengkian Saul kepada Daud dan orang Farisi kepada Yesus hanya bisa dipuaskan oleh kematian, karena sifat jahat itu hanya akan berhenti jika sudah sampai pada titik akhir. Pada dasarnya, iri hati adalah dosa berat. Seperti juga kebencian, sifat ini pastilah bertentangan dengan kemurahan hati. Iri hati merupakan satu dari bentuk gundah gulana, dan dengan demikian satu penolakan cinta kasih. Yang dibaptis harus berjuang melawannya dengan kebaikan hati. Iri hati sering muncul dari kesombongan. Yang dibaptis berusaha supaya hidup dengan rendah hati. Yohanes Chrysostomus berkata, "Apakah kamu ingin melihat Tuhan dihormati melalui kamu?
Baik, kalau begitu, kamu harus bergembira dengan kemajuan saudaramu, dan dengan demikian Tuhan sudah dimuliakan. Terpujilah Allah, demikian orang akan mengatakan, karena pelayannya tahu memerangi iri hati dengan bergembira atas jasa-jasa orang lain. Oleh karena itu, kamu harus rajin mempersenjatai dirimu sendiri untuk melawan serangan musuh seperti itu, dan teruslah meminta Tuhan untuk membebaskanmu dari serangan itu. Berusahalah untuk menolaknya terus-menerus dengan tegas. Jika orang di sekitarmu menikmati kesejahteraan yang tidak menguntungkanmu, bersyukurlah kepada Tuhan. Yakinkan bahwa kamu tidak pantas mendapatkannya, atau bahwa itu tidak bermanfaat bagimu. Ingatlah terlebih lagi bahwa iri hati pada kesejahteraan orang lain tidak mengurangi penderitaanmu, tetapi justru akan menambah penderitaanmu. Namun obat paling ampuh untuk melawan sifat buruk ini adalah dengan mencintai kerendahan hati dan membenci kesombongan, yang adalah bapa dari sifat iri hati. Orang yang sombong tidak akan membiarkan atasan atau teman sederajatnya atau siapapun yang melebihi dirinya meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia mempunyai kemampuan yang tidak lebih baik daripada orang lain. Karena itu Rasul berkata, "Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki." Galatia 5 ayat 26. Dengan kata lain, mari kita hancurkan akar kecemburuan, yaitu kesombongan. Janganlah sedih atas kemakmuran orang lain, tetapi berusahalah untuk memberikan kebaikan kepadanya semampumu. Dan oleh kebaikan yang tidak bisa engkau berikan kepadanya, mohonlah agar Tuhan berkenan menganugerahkan kepadanya. Jangan membenci siapapun. Cintai orang di sekitarmu di dalam Tuhan, dan musuhmu demi Tuhan. Pemeriksaan batin. Apakah aku pernah iri dengan apa yang dimiliki orang lain? Apakah aku membiarkan rasa cemburu dalam perbuatan apapun terhadap orang lain yang dipromosikan lebih dahulu daripada aku? Karena aku tidak menyukai orang lain, apakah aku pernah menolak untuk bekerja sama dengan mereka dalam pekerjaan yang seharusnya kami lakukan? Apakah aku terlibat dalam gosip kecil tentang orang-orang di sekitarku? Apakah aku, karena cemburu pada orang lain, dengan sengaja mencoba menghancurkan pekerjaan baik yang mereka lakukan, atau dengan serius menghambatnya? Pernahkah aku menunjukkan ketidaksukaan dan keengganan kepada orang lain dengan menghina, menyindir, atau bahkan dengan melakukan ketidakbaikan kepada mereka? Pernahkah aku menunjukkan rasa iri kepada orang lain dengan cara mencela sifat mereka, ataupun dengan merendahkan harga diri mereka di mata orang lain? Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amsal 14 ayat 30.
Libera me, Domine Jesu Christe, ab omnibus iniquitatibus meis, et universis malis. Fac me tuis semper inherere madatis, et a te numquam separari permittas. Bebaskan aku Tuhan Yesus Kristus dari semua kesalahanku dan dari yang jahat. Bimbing aku untuk selalu berpegang teguh pada perintah-perintah-Mu, dan jangan biarkan aku terpisah dari-Mu.